Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Dia Larasati, NIM 1903211000019 dari program studi agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis manajemen produksi agribisnis pada komoditas singkong di Kabupaten Pati. Latar belakang. Penentuan komoditas sangat penting karena menjadi bahan baku dalam produksi pertanian. Selain itu, pemilihan lokasi usaha dan perancangan tata letak juga perlu diperhatikan dalam melakukan suatu usaha. Kabupaten Pati termasuk salah satu sentra produksi singkong yang berada di Jawa Tengah. Luas area tanam singkong di Kabupaten Pati yaitu 20.000 hektar dengan rata-rata produktivitasnya mencapai 25 ton per hektar. Singkong merupakan sumber karbohidrat dan potensinya dimiliki singkong dapat digunakan untuk mengembangkan singkong menjadi makanan yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, sehingga perlu diketahui bagaimana pemanfaatan singkong di Kabupaten Pati. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penentuan komoditas yang diusahakan dalam perencanaan produksi pertanian di Kabupaten Pati? 2. Bagaimana pemilihan lokasi produksi usaha keripik singkong laris? 3. Bagaimana analisis tata letak atau layout pada usaha keripik singkong laris di Kabupaten Pati? Dan sedangkan untuk tujuannya yaitu mengetahui penentuan komoditas yang diusahakan dalam perencanaan produksi pertanian di Kabupaten Pati. 2. Mengetahui pemilihan lokasi produksi usaha keripik singkong laris. Dan yang ketiga adalah mengetahui analisis tata letak atau layout pada usaha keripik singkong laris di Kabupaten Pati. Pembahasan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu penentuan komoditas yang diusahakan dalam perencanaan produksi pertanian di Kabupaten Pati. 2. Pemilihan lokasi produksi usaha keripik singkong laris. Dan yang ketiga adalah analisis tata letak atau layout pada usaha keripik singkong laris di Kabupaten Pati. Alasan pemilihan komoditas singkong di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati termasuk salah satu sentra produksi singkong di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu komoditas unggulan Kabupaten Pati yaitu singkong. Pada tahun 2016, Kabupaten Pati telah memberikan kontribusi dalam produksi singkong nasional sekitar 700.000 ton dalam umbi basah. Pemilihan komoditas singkong dalam berusaha tani di Kabupaten Pati tentunya memiliki alasan. Lahan untuk komoditas singkong di Desa Punjal, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati sangat luas dan memiliki potensi untuk mengembangkan usaha tani singkong. Bagi petani yang memilih singkong untuk usaha taninya akan memperoleh tingkat keuntungan yang memadai. Di samping itu, banyak industri olahan yang bahan bakunya berasal dari singkong, serta kesesuaian lahan maupun pola tanam yang teratur sangat mendukung untuk melakukan usaha tani singkong. Produksi singkong yang tinggi di Kabupaten Pati didukung dengan adanya pengolahan pasca panen, yaitu pengolahan singkong menjadi keripik singkong. Kondisi pasar. Saluran pemasaran singkong di Kabupaten Pati terdiri dari 4 saluran pemasaran. Yang pertama, saluran 1, petani langsung ke konsumen akhir. Saluran 2, petani ke penebas ke konsumen akhir. Saluran 3, petani ke makelar ke konsumen akhir. Dan saluran yang keempat yaitu petani ke penebas, ke makelar, dan ke konsumen akhir. Pemasaran yang dilakukan petani singkong biasanya dengan menawarkan terlebih dahulu singkongnya. Jika singkong memiliki kualitas bagus, maka mendapatkan harga yang bagus. Begitu juga sebaliknya. Harga singkong di pasar tidak menentu, terkadang mengalami kenaikan dan terkadang mengalami penurunan. Namun permintaan singkong di pasar masih stabil. Kondisi topografi dan iklim. Kondisi topografi Kabupaten Pati memiliki ketinggian terendah 1 meter dan tertinggi 1.280 meter dengan rata-rata 17 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 relief dataran, yaitu lereng Gunung Muria, dataran rendah, dan pegunungan Kapur. Berdasarkan topografi Kabupaten Pati, sebagian besar merupakan dataran rendah dan potensial untuk menjadi lahan pertanian. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Pati adalah Desa Puncel, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati, yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Topografi Desa Puncel yaitu perbukitan dan pesisir yang berada di Laut Utara Pulau Jawa. Pertanian sawah di Desa Puncel adalah sebagai sawah tak ada hujan yang lebih banyak ditanami umbi-umbian dan tebu.
Curah hujan di Kabupaten Pati termasuk tipe iklim all demand. Rata-rata curah hujan sebanyak 1.603 mm dengan 88 hari hujan pada keadaan hujan cukup. Temperatur terendah yaitu mencapai 24 derajat Celcius dan temperatur tertinggi mencapai 39 derajat Celcius. Nilai ekonomis dari singkong. Singkong memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dengan adanya pengolahan menjadi berbagai macam produk olahan. Salah satunya adalah pengolahan singkong menjadi keripik singkong. Keripik singkong merupakan makanan atau camilan yang terkenal dan banyak digemari oleh masyarakat. Kabupaten Pati sebagai daerah penghasil singkong tentunya memiliki banyak olahan makanan dari singkong seperti keripik singkong, di mana keripik singkong tersebut dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pati. Salah satu usaha keripik singkong di Kabupaten Pati adalah usaha keripik singkong laris. Ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni di lokasi usaha. Usaha keripik singkong laris yang berada di Desa Punjal, Kecamatan Dukuseti, Kabupaten Pati, memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup di sekitar lokasi usaha. Tenaga kerja usaha keripik singkong laris diperoleh dari tenaga kerja keluarga dan luar keluarga. Jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang. Namun, apabila permintaan terhadap keripik singkong mengalami peningkatan, maka usaha tersebut akan menambah tenaga kerja dari luar sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang mendukung. Sarana dan prasarana produksi pada usaha keripik singkong laris tersedia dengan baik. Akses jalan pada lokasi usaha tersebut dapat diakses dengan mudah. Fasilitas air bersih di lokasi tersebut juga mudah untuk didapatkan. Selain itu, untuk fasilitas listrik sangat memadai dalam kegiatan pengemasan produk. Alat-alat atau mesin yang digunakan dalam proses produksi keripik singkong juga telah tersedia dengan baik, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang ada dapat mendukung kegiatan produksi pada usaha keripik singkong laris. Kedekatan dengan pasar. Usaha keripik singkong laris memiliki kedekatan dengan pasar. Usaha ini memasarkan produknya berupa keripik singkong ke toko-toko atau kios-kios, bahkan ke pasar sekitar lokasi usaha. Pemasaran tidak hanya dilakukan di desa lokasi usaha saja, tetapi sudah sampai ke luar desa seperti Desa Kembang, Tegalombo, dan Golilo. Pemilik usaha akan mengantarkan produknya sendiri langsung ke tempat konsumen sesuai dengan pesanan. Kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan keripik singkong dapat diperoleh dengan mudah, di mana usaha keripik singkong laris memiliki kedekatan dengan bahan baku berupa singkong, sehingga tidak kesulitan untuk mendapatkan singkong. Singkong tersebut langsung diperoleh dari petani yang berada di Desa Puncel, Gunung Wungkal, Jilehi, dan Golilo. Pemilik usaha keripik singkong laris lebih suka membeli singkong langsung kepada petani karena harganya lebih murah. Analisis desain dan jenis tata letak atau layout yang digunakan pada usaha keripik singkong laris. Usaha keripik singkong laris memiliki desain layout yang masih sederhana dan tradisional karena usaha yang dijalankan berada pada skala kecil. Penentuan tata letak fasilitas pada usaha keripik singkong laris disesuaikan dengan keadaan lahan yang dimiliki, yaitu sangat terbatas. Usaha keripik singkong laris menggunakan jenis tata letak atau layout, yaitu layout produk. Layout produk pada umumnya digunakan untuk memproduksi satu macam produk dalam jangka waktu lama dan jumlahnya besar. Jenis layout ini pada setiap produksinya mempunyai urutan operasional yang sama dari awal produksi hingga akhir produksi. Pada usaha keripik singkong laris, kegiatan dalam menghasilkan keripik singkong menggunakan mesin atau peralatan yang digunakan dan disusun membentuk sebuah garis. Keuntungan dan kelemahan tata letak yang digunakan pada usaha keripik singkong laris. Keuntungan tata letak produk yang digunakan pada usaha keripik singkong laris yaitu aliran material dapat berjalan dengan lancar karena tata letaknya sesuai dengan kegiatan operasional yang dijalankan. Waktu yang digunakan untuk total produksi per unit juga lebih kecil, serta dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dalam usaha tersebut. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam produksi tentunya lebih murah dan mempermudah adanya pengawasan terhadap proses produksi yang dilakukan di usaha keripik singkong laris. Kelemahan tata letak yang digunakan pada usaha keripik singkong laris yaitu
Apabila salah satu mesin atau alat yang digunakan mengalami gangguan atau masalah, tentunya akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses produksi keripik singkong. Dan sifat pekerjaan yang dilakukan monoton sehingga dapat menyebabkan rasa bosan. Kelemahan yang lainnya yaitu apabila desain produk mengalami perubahan, tentunya dapat menyebabkan perubahan tata letak dan dapat membuat karyawan mengalami kesulitan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil mini riset yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa komoditas di Kabupaten Pati yang dipilih dalam perencanaan produksi pertanian adalah singkong, di mana singkong memiliki potensi dan sesuai dengan kondisi Kabupaten Pati. Salah satu usaha agribisnis di Kabupaten Pati adalah usaha keripik singkong laris, di mana pemilihan lokasi usaha harus sesuai. Lokasi produksi usaha keripik singkong laris dapat berjalan dengan baik dan lancar karena memiliki ketersediaan tenaga kerja dan sarana prasarana, serta memiliki kedekatan dengan pasar dan bahan baku. Dalam melakukan proses produksi keripik singkong, usaha keripik singkong laris telah mengatur dan menerapkan tata letak layout, meskipun jenis layout yang digunakan pada usaha tersebut adalah layout produk, di mana layout produk yang digunakan tentunya memiliki keuntungan maupun kelemahan untuk usaha yang dijalankan. Saran, perencanaan produksi agribisnis harus memperhatikan komoditas apa yang akan diusahakan, sehingga dalam proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Pemilihan lokasi usaha agribisnis juga harus diperhatikan, terkait dengan kedekatannya dengan bahan baku dan pasar, serta ketersediaannya dengan tenaga kerja dan sarana prasarana, karena dapat digunakan sebagai faktor penunjang dalam sebuah usaha. Selain itu, suatu usaha perlu melakukan perancangan tata layout atau tata letak untuk mempermudah semua kegiatan dalam proses produksi, di mana tata letak tersebut harus disesuaikan dengan usaha yang dijalankan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.